Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 308 dan 309 yang membahas tentang redaksi bacaan doa kunut ya. Jadi di sini teman-teman yang membaca doa kunut setiap sholat subuh, baik itu sesudah ruku atau sebelum ruku. Nah, bacaannya seperti apa sih? Nah, dari mana sih Allahumma hdini fiman hadait itu diambil itu? Wa anil Hasani ibnu Ali radhiyallahu anhuma annahu qala Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aqulu lahunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa tawallani fiman tawallaita wa barik li fima ataita wa qini syarra ma qadaita. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Rawahul khamsatu. Zadat Tabrani wal Baihaqi la ya'izzu man adaita. Wa fi akhirihi wa sallallahu ta'ala ala nabi walil Baihaqi an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunuti min salati subhi wa fi sanadihi dha'fun ya. Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Ali yaitu Hasan ya. Itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya gitu ya. Kemudian annahu qala, sesungguhnya di sini beliau berkata alamani, sesungguhnya di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku, alamani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalimatin ya. Kalimatin ini jadi maf'ul ya. Kalimatin. Saya lupa ini. Kayaknya nih maf'ul sani kalau nggak salah ya. Itu kalimatin, itu kalimat-kalimat aqulu lahunna, yang mana semestinya aku mengucapkan doa tersebut, membaca doa tersebut fi kunutil witri, pada saat membaca doa kunut witir ya. Apa sih bacaan kunutnya? Itu Allahumma hdini fiman hadaita, ya Allah berikanlah aku petunjuk fiman hadaita, pada orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa afini fiman afaita, dan selamatkanlah aku bersama orang-orang yang telah engkau selamatkan. Wa tawallani fiman tawallaita,
dan peliharalah diriku bersama orang-orang yang telah engkau pelihara. Wa barik li fi ma a'taita, dan berkatilah, berkatilah diriku dari apa-apa, pada apa-apa a'taita yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadaita, peliharalah diriku atas semua keburukan apa-apa yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi, sesungguhnya hanya engkaulah yang memberikan ketetapan, wala yuqda alaika, dan tidak ada yang berkuasa atas dirimu. Fa innahu la yazillu man walaita, dan sesungguhnya tidak ada orang yang terhina terhadap orang yang telah engkau pelihara. Sebagaimana kita menghina orang lain, kalau Allah pelihara kemuliaannya, maka tidak ada yang menghinakan seseorang tersebut. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, ya, Maha Agung Allah, ya, Maha Agung Allah, Rabbana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wa ta'alaita, lagi Maha tinggi. Rawahul Khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Wa zada Tabrani wal Baihaqi, Imam Tabrani dan Baihaqi di sini menambahkan wala ya'izu ma adaika, wala ya'izu man adaita, ya, tidak ada yang mulia orang-orang yang telah engkau musuhi. Jadi orang-orang yang telah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadi mulia. Zadan Nasaiyu min wajhin akhar, Imam Nasai di sini menambahkan dari riwayat yang lain, fi akhirihi, pada akhir bacaan doa kunut tersebut, wa sallallahu ta'ala ala nabi, ya, jadi Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawalait, wa barik li fiman atait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu ma walait, tabarakta Rabbana wa ta'alait, wa la ya'izu man adait, wa sallallahu ala nabi. Itu semuanya, ya, keseluruhannya dari tambahan-tambahan ulama-ulama hadis. Walil Baihaqi, dan Imam Baihaqi, menurut riwayat Imam Baihaqi, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala, telah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'allimuna, telah mengajarkan kepada kami doaan, suatu doa, nad'u bihi, yang mana kami membaca doa tersebut, fil kunuti min sholati subhi, pada semasa berkunut pada sholat subuh. Wa fi sanadihi, akan tetapi di dalam sanadnya tersebut dha'fun, mengandung unsur yang dhaif, ya. Jadi yang mana di sini Rasulullah mengajarkan doa yang dibaca oleh mereka di sini ketika berkunut dalam subuh itu terdapat sanad yang dhaif, ya. Itu konteks redaksi daripada hadis tersebut, redaksi daripada doa kunut tersebut. Jadi kalau teman-teman doa kunut itu di sesudah sholat subuh, sebelum sholat subuh, ya, bacaannya seperti ini, itu tidak ada masalah, ya. Telah dimaklumi di sini bahwasanya doa yang paling utama adalah doa yang paling menyeluruh dan paling mencakup. Tidak ada doa yang paling utama daripada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kunut kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Doa tersebut di atas adalah salah satu bentuk daripada doa
kunut. Selain itu masih ada bentuk yang lain yang ditetapkan dari jalur lain yang sebagian imam telah mengambilnya. Dan ini nanti juga sebagaimana biasa ya yang sudah saya janjikan akan saya bahas secara detail di dalam kitab Al-Askar ya, Al-Askar. Jadi teman-teman kalau misalkan masalah hukum dan lain sebagainya bisa buka kajian kitab Fathul Qorib, Bulughul Maram, dan Safinatun Najah. Kalau membahas masalah bacaan-bacaan zikir, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, silahkan ikuti kajian Al-Askar. Ya, di situ dibahas secara tuntas oleh Al-Imamun Nawawi di situ ya. Kalimatin yang dimaksud di sini adalah beberapa jumlah yang aku ucapkan dalam sholat witir. Lafadz kalimatun di sini diartikan jumlah ya. Ini ada pembahasan di dalam kitab syarahnya Alfiyah Ibnu Aqil itu ya. Kitab Alfiyah Ibnu Aqil di situ yang namanya kalimah itu bisa jadi jumlah itu ya, jumlah itu termasuk dalam ungkapan menyebut nama sesuatu dengan nama salah satu bagiannya. Allahumma hdini fi man hadaitah, teguhkanlah daku dengan hidayah bersama orang-orang yang telah engkau beri hidayah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ini makna yang terkandung daripada Allahumma hdini fi man hadaitah. Wa'afini fi man afaitah, selamatkanlah diriku dari bencana dan hawa nafsu bersama orang-orang yang telah engkau selamatkan daripada hal tersebut. Wa tawallani fi man tawallaita, ayomilah diriku, bimbinglah diriku, maksudnya seperti itu, dengan pemeliharaan dan asuhanmu bersama orang-orang yang telah engkau ayomi, dan janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku. Maksudnya di sini adalah hawa nafsuku. Wa barikli fima a'taita, tambahkanlah keberkahan ya, tambahkanlah keberkahan bagiku dalam semua apa yang telah engkau berikan kepadaku berupa kebaikan dunia dan akhirat. Apapun yang kita upayakan, doa yang kita minta, rezeki, yaitu keberkahan atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita ya. Kalau misalkan rezeki kita bertambah, apapun itu kalau misalkan tidak berberkah, mengandung uang haram, riba, dan lain sebagainya, maka tunggu aja nanti ya kehancuran seperti itu kan yang sudah terjadi itu kan. Tinggal menunggu waktu aja lagi. Waqini syaroma qadaita, peliharalah diriku dari hal-hal yang telah mengakibatkan buruknya ketetapanmu terhadap diriku berupa murka dan amarahku. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, engkaulah yang memberikan keputusan terhadap semua apa yang telah engkau kehendaki, dan tidak ada seseorang pun yang berkuasa terhadapmu. Tiada yang dapat menolak apa yang telah engkau putuskan, dan tiada yang dapat menghalangi semua keputusanmu. Wa innahu la yadhulluman walaita, tidak ada yang akan terhina orang yang engkau pelihara dari kalangan hambamu di akhirat, sekalipun orang tersebut mendapatkan cobaan yang cukup banyak ya, dan berkuasa terhadapnya orang-orang yang menghinanya secara lahiriah. Tetapi yang demikian itu bahkan makin menambah tinggi kedudukannya di sisimu. Jadi kalau seseorang tersebut mendapat musibah ya, mendapat cobaan, itu tidak ada yang membuat orang tersebut terhina ya, walaupun dia sebenarnya terhina di dunia, tapi dia mulia nanti di akhirat ya, di sisimu.
Wala ya'izzu man adaita. Tidak ada sesuatu kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat bagi orang yang engkau musuhi. Sekalipun ia diberikan suatu kenikmatan di duniawi yang sangat berlimpah, itu sebab ia tidak menaati perintahmu, maka tidak pula ada orang yang menjauhi laranganmu, ya, dan tidak pula menjauhi laranganmu, ya. Jadi orang itu ya bisa mendapatkan kenikmatan yang berlimpah apa segala macam, tapi kalau itu sudah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada manfaatnya. Allah itu tidak bodoh, ya, sebagaimana yang ada orang mengatakan bahwasanya Allah ini bingung nih, gitu kan. Di satu sisi saya ini apa ya, sombongnya bukan main itu kan, tapi pada waktu Allah memiskinkan, oh saya berbuat baik lagi, bingung nih mau ngapain kayak gitu kan ya. Jadi Allah berikanlah, dikiranya bisa seperti itu ya kan. Ya Allah ikuti aja kan permainanmu kayak gimana kayak gitu kan. Wallahu khairul makirin, ya. Allah yang punya rencana lagi. Begitu Allah pak, selesai semuanya. Allah cabut, selesai, nggak ada sisanya sudah. Itu suatu peringatan itu, ya. Nggak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, ya kan. Kaun aja yang saya sudah bahas ya, untuk orang-orang yang flexing ini, ya kan. Kaun aja yang sudah berhak untuk menyombongkan itu aja, Allah timpakan suatu musibah itu kepada dia langsung teplak kayak gitu, sudah habis. Itu nggak ada daya dan kekuatannya lagi. Bahkan ya kan, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwasanya untuk mengangkat kuncinya tuh butuh 10 orang yang kuatnya. Seperti Deddy Corbuzier tuh masih kecil gitu. 10 orang kayak ya mungkin ekspektasi saya seperti Dwayne Johnson lah kayak gitu, ya kan. 10 orang kayak gitu. Lebih tinggi lagi itu baru bisa membuka satu gudang hartanya, belum lagi yang lain-lain. Itu yang berhak untuk sombong, ya kan, berhak untuk flexing, ya kan. Kalau kayak kita yang sekarang ini apa itu kan, nggak ada rich-richnya. Tabarokta Rabbana wa ta'alaita. Kebajikan dan kebaikanmu semakin bertambah, dan maha suci engkau dari semua hal yang tidak layak bagimu, ya Allah. Di sini doaun nad'u bihi fi kunuti minas subuhi, yaitu suatu doa yang kami ucapkan dalam dalam kunut subuh. Doanya ialah seperti yang telah diketengahkan daripada hadis yang sudah kita bahas, ya kan. Wa fi sanadihi dhafun, di sini di dalam sanad hadis ini mengandung kelemahan karena di dalamnya terdapat Abdurrahman ibnu Harmus, orang yang berpredikat dhaif, ya. Orang yang berpredikat dhaif, lemah ingatannya kayak gitu. Fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan membaca doa kunut dalam sholat subuh. Hal ini menjadi pegangan oleh Imam Syafi'i, dan ia mengkhususkan tempatnya sesudah ruku dalam rakaat kedua. Hal ini dianut oleh Imam Malik, tetapi ia mengkhususkan tempatnya yaitu sebelum ruku dalam rakaat kedua. Perawi hadisnya di sini adalah Hasan ibnu Ali Abu Thalib al-Hashimi. Nama julukannya adalah Abu Muhammad. Beliau ini adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kesayangan serta buah hati
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi di sini pernah bersabda, Al Hasanu wal Husainu Sayyidu Syababu Ahlil Jannah. Hasan dan Husain keduanya adalah pemimpin dari pemuda ahli surga. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain, ya, cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hasan radhiyallahu anhuma dilahirkan pada tahun 3 Hijriah dan wafat 49 Hijriah. Jenazahnya dikebumikan di Baki, ya. Itu tadi hadis nomor 308 dan 309, ya, yang membahas tentang redaksi daripada doa kunut, ya, doa kunut yang kita biasa baca waktu sholat subuh, ya. Jadi kalau teman-teman yang berkunut, redaksi bacaannya daripada hadis apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, redaksinya nomor hadis 308, ya. Hukumnya membaca doa kunut itu ada yang mengatakan bid'ah, itu nomor hadis 307, kemudian ada yang mengatakan disyariatkan pada waktu sholat subuh, itu hadisnya nomor 304 sampai 306, ya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah melaksanakannya bukan pada sholat subuh, itu karena hadis nomor 307 yang mana mengerjakan kunut di waktu di sholat subuh itu adalah bid'ah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah melaksanakannya pada sholat pada sholat Isya. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu rakaat kedua di sholat subuh itu ditetapkan, ya. Kalau Imam Syafi'i itu setelah ruku, kemudian Imam Malik itu sebelum ruku di rakaat kedua sholat subuh, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang tertinggal di dalam penyampaian saya, baik ini di konten-konten ini atau konten-konten sebelumnya. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, menyakiti hati teman-temannya semuanya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, terlebih lagi pertanyaan, silahkan sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.